Kalau Coal sih Black Diamond ini menurut saya nanti dulu deh ya. Ini kan seller pasca IPO-nya baru keluar. Kita kan udah pinter nih, tahun ini udah kena berapa IPO gitu kan. Kita kan tahu nih kalau udah dibawa dari bawah ke atas 3-4 kali lipat gini, sellernya keluar ya. Kalau kita mau nangkep pisau jatuh ya siap ketusuk gitu kan. Ya udah kita biarin dulu aja sampai kita merasa ini udah ada base baru ya baru kita putusin good enough nggak buat masuk. Nah, kalau Harum sendiri, Harum ini terus terang kemarin saya sempat expect cup and handle, ternyata cup and handle-nya patah. Terus saya sempat suggest TP di 2000 karena merasa bahwa cup and handle-nya patah, koreksi sampai ke bawah, dan 1770-nya pecah nih, ditutup di 1760. Nah, bagi saya sih, walaupun ini volumenya cenderung terus menurun, peluangnya besar untuk ngetes balik ke 1650, 1660 lah. 1660, 1650. Jadi, sementara ya masih akan ke arah koreksi. Kalau nanti ada rebound, itu kalau misalkan dia tutup gap, bolehlah bersih-bersih dulu. Oke, mungkin itu ya jawaban soal Harum sama Cole tadi. Nah, ini ada satu pertanyaan yang juga menarik kok. Soal sektor coal ya, terutama mungkin lebih ke arah PER ya. Kalau kita bilang PBV mungkin nggak terlalu, tapi PER. Most of the coal companies itu kan PER-nya rendah ya kok ya. Dan banyak juga yang mungkin punya anggapan gini, beli perusahaan coal itu ketika PER-nya tinggi, tapi jual ketika PER rendah. Nah, apakah menurut Ko Bernard itu anggapan itu benar? Satu, yang kedua, eh, apakah memang dengan PER yang cukup rendah di perusahaan coal ya, terutama kayak Adaro, ITMG itu masih di bawah 5 kali, apakah ini consider as murah atau ini sudah terprice in aja gitu kok? Oke, yang kita harus sadar itu satu, bisnis ini bisnis sunset, ya kan? Selama mereka belum ada pengalihan bisnis, mereka pasti mengalami revaluasi per bandwidth-nya pasti akan turun gitu kan. Kalau kita ngomong dasar penilaian per industrinya, kalau normal perusahaan normal kan 8, kita consider oke. Tapi kalau dengan bisnis yang sunset ya kita pasti mintanya di bawah 5 gitu kan. Dan kita harus sadar bahwa coal ini adalah bisnis yang cyclical. Dan kalau kita mau ngomong simpelnya ya benar, ketika cycle coal-nya di bawah, harga coal-nya di bawah, biasanya perusahaan ini pernya tinggi-tinggi. Nah, kondisi itulah kita beli. Karena itu di bawah nggak akan selamanya. Demikian juga dengan harga coal di atas. Harga coal di atas juga nggak akan selamanya. Kita tentu sadar dengan sekarang laporan keuangan yang kotos-kotos plus ratusan persen, ribuan persen dari tahun sebelumnya, itu akan menjadikan laporan keuangan ini menjadi high base. High base artinya apa? Kita udah berada dalam base yang tinggi. Berikutnya ketika coal-nya harganya stabil aja, belum tentu kita bisa bikin new base di atas gitu kan. Kita belum tentu bisa kasih growth. Apalagi kalau harga coal-nya turun. Ya kan? Pasti kan yang karena udah high base, karena turun ya akhirnya minus gitu kan laporan keuangannya. Padahal kalau kita lihat dari 2 tahun sebelumnya jauh lebih bagus gitu kan. Dan masih perusahaannya masih rich cash. Nah, makanya kalau diomong secara garis besar bahwa belinya waktu per tinggi dan jualnya waktu per rendah, saya setuju. Kurang lebih rule of thumb-nya seperti itu. Karena saya sendiri ITMG ya belinya waktu coal di harga 50-40, waktu ITMG harga 9.000 itu saya beli. Kayak gitu. Apakah sekarang nggak ada peluang ITMG ke 50.000, 60.000? Ya, ada satu momen yaitu namanya dividen. Ketika dividen ini too big to ignore in percentage, contoh nih, proyeksi saya dividen ITMG itu mungkin sama full year itu 7.000. Dimana kalau di harga 40.000 sekarang, 41.000, itu kan berarti hampir 20% tuh. Biasanya dividen hunter itu akan apresiasi dividen sampai ketemu mungkin persentasenya sekitar 11-12%. Jadi kalau 7.000 ya mungkin sampai 50.000 pun orang masih willingly to buy TMG untuk ngincer dividen. Seperti itu, kasarannya seperti itu. Cuma kita harus sadar, ketika cycle yang udah berakhir, dividen itu bisa jadi
the last goodbye gitu kan. Itu uang pesangon. Habis lu terima dividen gede, berikutnya harga lu beli udah nggak ketemu lagi gitu kan. Makanya kalau yang paling benar mau menikmati dividen, mau menikmati capital gain, beli saham coal ya waktu dia kontracycle, waktu dia di bawah kayak gitu. Jangan beli waktu coalnya mahal. Ya, oke. Berarti Jadi udah pengalaman terjawab hold ya. ITMG, saya pengalaman hold Iya, ITMG modal saya itu balik dari dividen. Jadi pure iya, modal saya betul. balik dari dividen. Ya, betul, betul. Jadi Gitu seperti sih. itu ya. Jadi memang investnya di PI tinggi, jualnya justru ketika PI rendah. Jadi seperti itu. Memang cara itu yang paling benar sebenarnya. Nah, mungkin ada pertanyaan soal makro ya, kok ya. Mungkin aku akan sedikit. Kok jika China, sorry, oke. Kok jika China sudah open border, apakah ekonomi global akan membaik ya, seiring dengan China yang open? Oke, harapannya China open border akan meningkatkan konsumsi China. Konsumsi China naik, harapannya ini juga akan meningkatkan agregat demand dari China, ya kan? Kalau masalah supply belum solve, inflasi nanti naik lagi, kayak gitu. Jadi Oke, sebetulnya dengan China yang sekarang close border ya, kita dengan tanpa demand China aja inflasi udah segini. Gimana kalau ditambah demand China gitu loh. Kasarannya kayak gitu sih. Cuma memang ada beberapa negara yang merasa hurt so much dengan China close border, terutama negara-negara yang ekspornya memang ke China gitu kan. Seperti itu. oke. Jadi harapannya memang dengan China open border itu akan lebih baik. Cuma kita harus consider soal inflasi ya. Jadi lebih ke arah purchasing power yang balik, nanti inflasi lagi. Jadi mungkin seperti itu. Penting ya ketika Eropanya turun, Amerikanya mungkin cenderung turun, ada China yang balancing demand, jadi global demand nggak terlalu anjlok, itu juga bisa juga. Oke, jadi ada skenario seperti itu ya. Ketika Europe turun, US turun, China yang akan cover turun penurunan itu. Iya, oke. Oke, kita akan bahas satu emiten lagi kok, soal Doit ya. Kita bicara soal Doit, ini kan Doit cenderung ketinggalan ya, kalau dibandingkan dengan teman-temannya nih. Nah, menurut Ko Bernard, Doit ini masih menarik gak sih kalau menurut pandangan Ko Bernard? Selain Ko Bernard kan mungkin mengikuti banget ya soal Doit ini. Jadi menurut Ko Bernard seperti apa untuk Doit ini? Oke, saya simpel ngeliat Doit ini. Doit ini kan memang manajemen baru nih sejak Nostarnya keluar ya. Itu kan Nostar sekarang tinggal namanya doang, tapi isinya semua kan udah di backdoor sama non-Nostar kan. Nah, dari apa yang mereka lakukan sekarang, mereka juga punya tambang di Australia. Which is tambang di Australia itu kan juga tinggi gitu kan. Ya, semua ini butuh waktu untuk mereka proving the number. Peluang turnaround-nya ada. Karena mereka sekarang bukan lagi hanya sebagai kontraktor, tapi mereka juga sebagai owner tambang. Jadi peluang turnaround-nya juga ada. Apalagi dengar-dengar mereka juga mau diverse ke mineral gitu kan. Nah, kalau kita ngomong technical, sebetulnya technical selain hari ini, Doit udah bagus tuh. Udah survive di atas 420, sempat ngetes 448 retrace itu juga kita udah expected. Dia ngebase 412 sampai 432 kita expected, kecuali hari ini kena airbag gitu kan. Hari ini kena lava panas yang nggak tahu dari mana, sellernya kayak setan gitu kan. Nah, kita lihat besok. Besok ini kira-kira ada rejection nggak? Karena Doit break 400 ini nggak favorable. Cuma kalau ternyata ini adalah false break, bisa kembali bertahan di atas 410, ya berarti bisa dibilang Doit ini on the strong movement. Dan kita juga harus tahu buyback-nya juga lagi berlanjut. Jadi kalau kita melihat Doit ini ada pembelian dari broker BNI Sekuritas, itu most likely dana buyback. Dan menurut saya sih kondisi seperti besok ini yang akan menggunakan fungsi dari dana buyback itu untuk menjaga harga. Dan kalau kita lihat dari teori gap ya, Doit ini punya gap banyak banget ke atas. Jadi kalau 448, 460 ini udah break,
ya most likely gap sampai 540 itu bisa ketutup. Jadi angka kritisnya di situ. Oke, berarti lebih ke arah nunggu besok ya kok ya, karena hari ini kan ARB gitu ya, kena air bah sebenarnya. Benar. Yang kayak gini-gini kan sebetulnya bisa kita bilang rawan false break juga, karena kita lihat juga tadi ARB-nya pun overnya nggak tebel, cuma 80.000 lot gitu kan. Hmm, Kalau ya, ini betul. kan barangnya masih banyak, saya rasa lebih dari 80.000 lot itu over gitu kan. Cuma memang jualannya nggak pakai otak aja, itu otaknya ketinggalan di rumah makan Padang itu. Iya, 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 benar-benar. Ya, oke. Oke, Go. Mungkin aku akan tanya mengenai... Wih, banyak juga pertanyaannya. Oke, mungkin kita agak menjauh dari sektor sektor ini ya, kok ya. Kita agak menjauh dari sektor batubara. Mungkin kita akan turun ke energi minyak kok, Medco. Menurut kok Yap. Bernard gimana, Medco? Kalau Medco, saya pribadi sih, saya itu termasuk pecinta Medco nih. Dari technical juga sebetulnya ini kan area entry yang cukup ideal ya kalau orang lagi mau cari barang ya 870 ini cukup ideal. Karena kalau kita ngomong stop lossnya juga cuma di 840 jadi low risk gitu kan. Dengan potensi upside dia tutup gapnya aja ada di 940, ada di 990, jadi gapnya itu banyak gitu kan. Makanya Medco sendiri oil related dan kita juga tahu Medco ini kan punya anak usaha Aman Mineral. Nah, Aman Mineral ini kan dengar-dengar menuju IPO soon. Jadi menurut saya sih Medco jadi menarik begitu ya. Oke, ya. Berarti itu ya soal Medco ya. Mungkin ada pertanyaan lagi soal ini kok, spread suku bunga ya antara BI dengan The Fed. Itu berapa persen sih kok idealnya spreadnya? Yang maksudnya wajar gitu kok. Kita nggak usah ngomong spread wajar karena spread wajar nggak depend ke GDP growth kita gitu kan. Kita mau spreadnya cuma 1,2%, tapi GDP growth kita di atas 5%, orang masih bisa maklumi gitu kan. Tapi kalau kita misalkan kayak biasanya spreadnya 3-4%, tapi GDP growth kita cuma 1-2%, ya nggak favorable juga untuk orang inflow ke kita gitu kan. Jadi yang perlu dilihat itu bukan hanya bunga, tapi juga GDP growth. Seperti itu. Jadi nggak Oke, bisa berarti semua, nggak. nggak bisa terlalu kompleks untuk diambil. Oke, berarti terlalu kompleks ya, oh ya, tidak sesimpel, oh spreadnya segini aman gitu, nggak bisa. Ya, Berarti ada faktor-faktor lainnya yang kita harus pertimbangkan gitu ya, untuk spread ini benar, wajar apa enggak. benar. Karena gini, kita ngomong spread kita lebar, tapi kita negara, as company, kita nggak ada growth. Siapa Hmm, yang mau inflow ke? Justru ya, dengan betul. tanpa growth, mereka kan melihat you are risky country gitu kan. Ya, Jadi orang malah takut gitu kan. Nggak ada growth, ngasih suku bunga tinggi, lu bayar dari mana gitu kan. iya, iya, betul, betul. Jadi simple itu, variabelnya banyak. Oke, oke. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, kok ya, untuk hari ini, karena waktunya udah sejam. Indika, ini ada banyak orang yang tanya soal Indika Energy yang mungkin lebih ketinggalan ya dari teman-temannya. Adaro, ITMG, mungkin udah rally, tapi Indika ini agak terlambat. Nah, menurut Kak Bernard, Indika ini prospeknya gimana dan kedepannya seperti apa? Oke, Indika Energy ini sendiri kan kita dia udah diverse di beberapa bisnis yang coal related kan. Dan dia mulai masuk ke bisnis EV. Jadi kita tahu MBSS udah di diverse, Rossi juga udah di diverse. Jadi kan most likely dia benar-benar fokusnya ke depan pasti ke EV doang. Nah kemarin itu waktu dia sentuh all time high this year di 3.300 sekian, itu kan sebetulnya banyak orang yang sell on news karena begitu itu tembus all time high, besoknya cukup dalam karena berita EV keluar, dia bla bla bla.
Eh, ini sendiri kalau kita lihat dari sektor batu baranya, ya seksi dibandingkan Adaro dengan ITMG. Jadi sorry to say, ya Adaro dan ITMG yang paling memiliki keuntungan yang luar biasa bara ini. Kalau secara teknikal, dia lagi tes supportnya nih di area-area 2950, 2970. Nah itu kalau dia bisa tahan, mungkin dia bisa ke 1200. Tapi kalau misalkan itu jebol, ya potensi let's say 2780 lah ya. Ya, 2780. Jadi ya kita harus bisa manage kita punya ekspektasi. Yang lagged nggak semuanya layak diinvest. Mungkin kalau memang teknikalnya nggak cukup, ya berarti kita cuma trading only, ya kan? Dia juga udah berada di A20-nya, jadi short akan sedikit dalam tekanan jual, ya kita harus bisa menjaga resiko kita lah. Actually ini oh, call udah di bawah MA20 sih ITF. Adaro dia mantul dari MA20, nggak tahu nih besok jebol apa. oke. Oke. Mungkin ini karena udah jam 8, udah sejam kita ngomong dan banyak banget. Mungkin insight-nya luar biasa ya dari Kobenat soal energi karena Kobenat nih fokus banget nih di bidang energi dan sebagainya. Jadi insight-nya pasti banyak banget gitu ya. Mungkin semoga teman-teman bisa belajar banyak gitu ya dengan Kobenat tadi. Oke, Kobenat, thank you ya udah datang ke live dan ditunggu lagi kolaborasi berikutnya Kobenat. Thank Siap, you. thank you buat invitation-nya. Bye-bye. Thank you, Ko Bernard. Ya, bye semuanya.